Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi pada pertemuan kali ini aku akan membahas bagaimana cara membuat rumah sederhana dengan menggunakan skema. Pertama, seperti biasa kita klik eh, rectangle, kemudian kita bikin persegi. Di sini aku buatnya ukurannya 6 kali 30 meter. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita pilih offside, kita buat di sini ukurannya 0,20. Ini ketebalan dari dinding. Setelah itu, jangan lupa diatur posisi senyaman mungkin. Jadi kita buat rumahnya itu jauh lebih mudah ya, teman-teman. Kalau misalnya posisinya itu pas. Kemudian di sini tuh aku bagi dua dulu kotaknya supaya dia rata aja gitu. Sebenarnya bisa pakai meteran, ada di tools yang lain, cuman aku lebih suka pakai yang kayak gini, dibagi dua. Nah, jadi ini kita ukur setengah-setengah, pokoknya kita bagi dua aja. Nah, setelah itu barulah kita buat perseginya. Nah, di sini tuh ukurannya 3 meter ya, 3 kali 2 kalau misalnya punya aku. Kalau punya teman-teman terserah mau ukuran berapa aja. Nah, setelah itu baru kita hapus garis yang sebelumnya kita buat. Terus jangan lupa dibuat jarak dindingnya. Di sini aku buatnya sekitar 0,20 meter ya, sama seperti lapisan dinding sebelumnya. Nah, pada bagian bawah juga sama 0,20, cuman aku tarik ke atas. Pada bagian kiri aku tarik ke samping. Nah, setelah sudah dibuat semuanya, jangan lupa dibuat kotak sama kayak kita buat kotak sebelumnya ya pada yang pertama. Nah, di sini aku saranin kalau misalnya mau buat lapisan dinding ini di zoom aja supaya lebih mudah gitu. Soalnya kalau kecil banget gitu kayak nggak kelihatan gitu. Nih, jangan lupa kita copy aja, terus kita paste ke tempat yang mana mau kita paste. Nah, di sini jangan lupa ya disesuaikan ukurannya, jadi biar besarnya sama gitu. Nah, ini kita buat lapisan dindingnya. Ingat ya teman-teman, kalau mau buat lapisan dinding itu harus di zoom supaya bisa kelihatan ukurannya, kayak gitu. Oke, habis itu kita cek-cek lagi apa yang kurang dari dari pembuatan rumah ini. Nah, kayaknya aku ngerasa di sebelah sini tuh kayak agak kurang kosong itu kan, kayak beda. Jadi kita copy aja. Ini aku copy. Ini videonya aku percepet ya, soalnya panjang banget. Habis itu kita buang sisi-sisi yang tidak diperlukan gitu. Di sini aku kayaknya salah buat yang kedua, karena yang kedua lupa aku kasih jarak ini ya, jarak lapisan dindingnya yang 0,2 tadi. Jadi ini aku buat dulu, terus aku copy, terus aku paste lagi. Ingat ya teman-teman, di sini harus posisinya tuh harus pas supaya dia sama ratanya. Nah, di sini tuh aku buat lagi jarak lapisan dindingnya di 0,20. Aku tarik lagi ke samping. Nah, setelah itu nih kayak ada yang kurang kan? Di sini aku buat lagi garis pakai line tools ya. Kita kalau misalnya mau buat garis itu harus pakai line tools. Tapi di sini aku mau hapus-hapus dulu yang nggak penting kayak di sudut-sudutnya itu, karena ini tuh nggak penting gitu. Kalau misalnya tetap kita pakai itu nanti dia dindingnya nggak mau naik, yang ada sisi-sisinya seperti itu. Ini aku mau buat dulu bagian terakhir ya. Bagian pertama, kedua, dan ketiga udah. Jadi rencananya nih aku mau buat kayak kos-kosan gitu, kos-kosan sekitar 6 kamar ya, 6 atau 8 kamar lah gitu. Nah, setelah itu jangan lupa kita copy semuanya, kita copy satu-satu ya, kayak kita klik shift, terus kita tinggal klik, terus habis itu Ctrl C, terus Ctrl
V. Nah, di sini tuh kita sesuaikan aja. Nah, di sini buat jarak lagi pakai tools line tools ya, supaya sama-sama yang kiri. Kemudian itu kita hapus lagi sisi-sisinya. Tuh, di tempat aku tuh kayak nggak rata gitu, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Ini bisa kita hapus saja garisnya. Jadi kalau misalnya dia nggak rata tuh kayak kurang gitu, ukurannya tuh beda gitu. Jadi kita copy lagi, terus kita paste lagi. Di sini benar-benar ukurannya harus sama, harus pas ya. Kemudian setelah udah pas, baru deh kita buat garis lagi pakai line tools. Di sini jaraknya 0,20 sama, terus kita tarik ke atas sampai ke ujung. Nah, setelah itu kita hapus bagian sisi-sisi yang nggak penting, sama kayak yang di kanan tadi. Nah, jadi ini kayak gini ya penampakannya teman-teman. Dia rata semua. Oke, ini udah selesai. Kemudian kita naikkan dindingnya menggunakan push pull. Nah, ini caranya gampang banget. Tinggal kita klik dinding yang mau kita naikkan. Terus kita mau buat tinggi dindingnya tuh seberapa. Kalau aku sih kurang lebih 3 meter. Tuh, jadi penampakannya seperti ini ya. Kurang lebih kos-kosan dengan 8 kamar. Nah, di sini aku mau buat pintu depan menggunakan ini ya. Kita buat pintu depan, terus jangan lupa buat pintu setiap kos-kosannya. Di sini aku ukurannya pakai ukuran sekitar 1,2 gitu. Kurang lebih ya, 1,2. Pokoknya kita buat semuanya, kita buat dulu semuanya pintunya dengan ukuran yang sama. Nah, satu-satu ya kita buatnya. Pokoknya dia ukurannya harus sama gitu. Kita buat dulu pintunya. Sebenarnya di sini buat pintunya kalau aku agak susah ya, karena terlalu sempit aku buat gang masuknya gitu. Jadi kayak agak susah gitu, tapi ya tetap kita usahain. Oke, ini di bagian sebelah kiri kayaknya udah selesai ya kita buat pintunya. Tinggal pintu ke 4 aja nih yang belum sesuai menurut aku. Jadi kita buat ulang aja. Nah, kalau misalnya udah selesai, penampakannya dia jadi seperti ini. Tinggal kita buat aja. Kita pakai push pull. Kita dorong ke dalam, terus kita lepaskan. Kita tekan, kita dorong ke dalam, terus kita lepaskan. Jadi seperti itu. Nah, jadi kayak gini dia ya, sudah berlubang. Push pull, kita tarik dia ke atas, kemudian kita lepaskan. Begitu cara membuat supaya pintunya itu berlubang. Lakukan hal yang sama pada bagian sebelah kanan. Kita buat dulu untuk pintu. Semuanya kita buat dulu ya rata, supaya nanti waktu kita mau buat lubang pintunya tuh bisa sekaligus gitu. Jadi nggak buat pintu lubangin gitu, jadi kayak lama sih menurut aku, tapi terserah kalian ya, terserah teman-teman gimana nyamannya. Kalau aku sih kayak gitu, dibuat dulu semua pintunya baru dilubangin semuanya. Untuk membuat pintu ini menurut aku kayak agak susah-susah gampang gitu, jadi teman-teman harus banyak-banyak belajar. Sebenarnya sih aku juga masih belajar ya, jadi kita di sini sama-sama belajar seperti itu.
Nah, ini jadi penampakannya tuh seperti ini ya. Setelah dibuat pintunya, bagian belakang juga udah aku buat pintunya. Terus kita buat atapnya, kita pakai land tools, kita tarik dia ke atas. Pokoknya dia sampai garisnya itu berwarna ungu. Karena kalau misalnya ungu berarti dia ke arah atas. Kalau misalnya hijau, dia arahnya ke belakang gitu. Kemudian kita sesuaikan lah ukurannya sama besarnya atap. Nah, kemudian kita klik push pull, terus kita klik sekali, kita tarik ke belakang. Nah, di sini harus pas ya. Sama halnya sama yang kanan, yang kiri juga. Nah, jadi dia tuh penampakannya jadinya seperti ini tuh. Tuh, jadinya seperti ini ya. Lebih mirip ke gudang ya. Jadi di sini kita buat aja supaya dia nggak terlalu mirip sama gudang. Kita buat sela-selanya untuk atap pakai line tool. Di sini aku ukurannya 0,20 sama. Terus kita push pull. Di sini aku ukurannya 1 meter ya. Nah, untuk ukurannya itu kalian bisa lihat di pojok sebelah kanan. Dia ada yang bacanya yang sebelah kanan itu kita dari situ kita bisa melihat besarnya. Nah, seperti ini bagian belakang sama ya, kita lakukan hal yang sama juga. Pakai line tools, diukur dulu 0,20. Tuh, terus kita tarik ke atas. Di bagian sebelah kanan juga sama, 0,20. Di bawah dulu diukur, baru kita tarik ke atas. Setelah itu, setelah kita tarik ke atas, kita pakai push pull untuk memanjangkannya. Di sini aku ukurannya 1 meter sama kayak yang di depan. Nah, jadi penampakannya nih seperti ini teman-teman tuh. Untuk pemula ini udah bisa lah ya, udah bagus gitu. Tuh. Jadi penampakannya seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian teman-teman mau buat jendelanya tuh bisa banget, tapi karena ini kita masih awal jadi jendelanya next time. Nah, untuk pemberian warna kita klik Paint B yang gambar gelas tumpah. Terus di sini kita sesuaikan aja warnanya sesuka hati kita. Oke. Nah, sebenarnya banyak banget ya warna yang bisa kita pilih, cuman di sini kita tinggal menyesuaikan aja sesuai dengan keinginan kita, warna rumahnya itu warna apa gitu. Kalau misalnya kalian mau cari warna lain, kalian boleh klik ya sebelah kanan di pencarian. Di situ banyak banget jenis-jenis warna, bahkan tekstur untuk contohnya tuh tekstur untuk buat atap. Nah, seperti ini itu juga ada. Di sini aku pakai yang genting ya. Kayak gini. Pokoknya di bagian pencarian itu banyak banget ya tekstur atau warna-warna yang bisa kita pilih dan itu free, gratis. Jadi kalian tinggal menyesuaikan aja sesuai kebutuhan atau project yang sedang kalian buat. Nah, seperti itu. Di sini aku pilih-pilih lagi untuk bagian atapnya kayaknya lebih cocok kalau misalnya itu pakai batu bata nih, teman-teman. Kalau di aku. Nah, jadi dia kurang lebih kayak gini ya, bagian belakang juga sama aku buat, nggak aku beda-bedain. Nah, jadi dia tuh penampakannya tuh seperti ini kurang lebih. Kalau misalnya kalian membuat tambah jendela boleh, terus untuk save-nya ada di pojok sebelah kanan, klik save. Karena kebetulan tadi ini udah aku save, jadi aku pilih yes aja. Nah, jadi ini udah tersave. Cara ngelihat ini udah tersave atau belum bisa dilihat sebelah kiri. Di situ ada bacanya rumah sederhana. Kalau misalnya udah di save, ya itu berarti sudah di save. Bye.